Semangat pagi adik-adik pelajar. Kita bertemu kembali di John Ready Tondang Channel. Kali ini kita masih menghitung tentang flux listrik. Baik, di awal sudah saya siapkan sekedar mengingatkan kita bahwa flux listrik itu bisa dihitung kuat medan listrik kali luas penampang bidang tembus kali dengan kosinus sudut theta. Yang perlu adik-adik cermati bahwa sudut theta itu adalah sudut antara medan listrik dengan garis normal bidang. Baik adik-adik, kita langsung saja ke soal. Hitung flux listrik yang menembus bidang persegi panjang dengan ukuran 30 kali 20 cm. Maka yang pertama kita hitung adalah luas bidang yang akan ditembus. Maka karena dia persegi panjang, luas bidang 30 kali 20, 600 cm kuadrat, atau sesuai dengan satuan yang dibutuhkan kita ubah ke dalam meter kuadrat. Nah, sekarang bila medan listrik bergerak A sejajar dengan bidang, maka adik-adik, jika soal kita coba pahami dalam alat bantu dimensi 3, bila ini bidang, maka pena hitam adalah garis normal bidang. Jadi untuk bidang seperti ini, ketika medan listrik sejajar dengan bidang, maka bisa kita bayangkan medan listriknya begini. Atau kalau kita lihat dari samping, posisi yang lain seperti ini. Ya, jadi bidang sejajar dengan medan listrik. Jadi spidol medan listrik, lalu pena adalah gaya normal bidang. Jika ini kita amati adik-adik, maka sudut antara normal dan medan listrik saat ini adalah 90 derajat. Bisa ya? Jadi untuk bagian A, sudut yang akan kita gunakan 90 derajat, sehingga flux sama dengan E kali A kosinus 90 derajat. Ingat adik-adik bahwa kosinus 90 adalah 0, sehingga flux yang menembus pada bagian A 0. Bisa? Lalu kita coba jawab bagian B. Ya. Ketika medan listrik homogen bergerak membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Ini adik-adik. Ingat yang kita butuh adalah sudut terhadap normal. Kembali ini bidang kita. Bisa adik-adik amati. Jika medan listrik membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Dengan kata lain, ya adik-adik lihat bahwa sudut yang 30 derajat antara spidol pena merah dengan karton. Jadi jika ini 30 derajat, maka sudut antara normal dengan medan 60. Jika saya gambarkan adik-adik, posisi tadi bidang seperti ini, ya, bidang karton. Lalu normal bidang seperti ini, pena hitam. Lalu menurut soal kita, medan listrik membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Nah, sehingga sudut yang kita butuhkan adalah antara medan listrik dengan normal. Dengan demikian, sudut yang akan kita gunakan dalam perhitungan adalah 60 derajat. Jadi sudut yang kita gunakan 60 derajat. Dengan demikian, flux listrik sama dengan E kali A kosinus 60 derajat. Medan listrik kita menurut soal 200
luas penampang. Perhitungan kita 6, 10 minus 2, kosinus 60 setengah. Lalu adik-adik, 200 selesai, lalu 2 dengan 2. Maka untuk bagian B, flux yang menembus bidang 6 Newton meter kuadrat per kolom. Saya adik-adik. Lalu yang terakhir bagian C. Ketika medan listrik bergerak tegak lurus terhadap bidang. Jadi sekali lagi, jika ini bidang, ya, kita lihat dari samping, maka tegak lurus bidang medan listriknya seperti pena hijau. Saya adik-adik, jadi ini tegak lurus bidang. Ini bidang, medan listrik tegak lurus bidang. Maka ketika posisi seperti ini, bahwa normal bidang sejajar dengan medan listrik. Berarti sudut antara normal dengan medan adalah 0 derajat, ya, sejajar. Ini tampak samping seperti ini. Jadi untuk bagian C bisa kita gunakan sudut adalah 0 derajat, sehingga flux listrik sama dengan E kali A kosinus 0 derajat. Lalu kita hitung angka-angkanya, sama dengan flux 200, luas permukaan 6, 10 minus 2, kosinus 0, 1. Sehingga selesai, maka flux sama dengan 12 Newton meter kuadrat per kolom. Baik adik-adik, demikian pembahasan soal kita kali ini. Kembali konsep dasar, adik-adik harus cermat menentukan sudut yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Semoga video ini membantu. Tetap semangat. Terima kasih.